Oke, pada video kali ini yang terakhir tadi terkait tentang proses produksi dari item atau persediaan barang gabah kering ke gabah basah, gabah kering ke beras atau gabah basah ke gabah kering. Dengan proses ini namanya assembling, sehingga menghasilkan proses atau hasil dari persediaannya ke beras ya. Ke beras stoknya ada sekian karena dari proses produksi tadi. Nah, misalnya dalam beras ini karena sudah ada stok, kita mau mentransaksikan sebuah penjualan ya, transaksi penjualan ke pelanggan-pelanggan kita. Sesuai tadi yang saya sampaikan di awal, bosnya kalau beras mau dipisahkan, yaitu kayak misal beras per 5 kilo, beras per 10 kilo dan lain-lain, dengan tambahkan aja diisi baru persediaan item barangnya. Terus kemudian kalau misal setelah selesai semua item-item list atau beresnya, biasanya kan setelah dari beras itu di packaging di pak itu menjadi beberapa beras per paknya, ada 5 kilo ada 10 kilo, itu sama. Jadi prosesnya dengan proses assembling tadi, dari beras total menjadi stok ke beras per masing-masing kilo, itu juga sama pakai proses yang namanya assembling ini. Setelah siap semuanya, cara proses penjualannya seperti apa, yaitu dari menu ini penjualan sampai bawah ini terkait penjualan semuanya. Nah, yang pertama, sebelum kita mentransaksikan sebuah penjualan, kita membuat pelanggan dulu di list semua, biar lebih jelas nanti detailnya ke pelanggan siapa. Nah, isi baru ini silahkan dipilih dari segitiga yang terbalik ini menjadi atau dipilih piutang usaha. Kodenya terserah, di enter, diisi namanya misal PTA, pelanggan kita PTA, balas kredit dibiarkan, data sales ini yang dipilih strip, ini sales, data salesman itu digunakan untuk kelompok ya, atau penanggung jawab atau salesnya. Kalau misal itu tidak diperlukan ya silahkan tetap dipilih, tetapi dengan pilih yang strip ini. Data strip ini tidak boleh kosong kawan. Terus disimpan. Oke, keluar, berarti otomatis sudah ada penambahan di daftar pelanggan di PTA ini. Oke, kalau mau diedit tinggal diedit, udah keluar. Nah, setelah itu baru kita merubah atau mentransaksikan penjualan ini. Nah, penjualan ini diarahkan tadi yang sebelah kiri yang saya sampaikan di depan, kemudian sebelah kanan ini dipilih pelanggannya dipilih PTA. Misal kayak penjualan beras ini di enter sampai di ini ya, sampai kursornya di kode ini, silahkan di enter, dipilih beras yang mau kita jual sebanyak misal 100 kilo. Nah, harga satuannya karena harga jualnya belum kita set, itu kita isi di sini misal kita jual seharga 10.000 misal. Oke, kita sekian, sama hampir mirip dengan transaksi pembelian, defaultnya di piutang. Piutang berarti misalnya ke PTA ini belum bayar, kalau misal sudah bayar 500.000, kita terima 500.000 sebagai DP nya, ini biarkan nol aja 500, maka sisanya 500 akan dibayarkan dalam jatuh tempo, misal dalam 1 minggu ke depan. Oke, saya simpan, cetak fakturnya, faktur penjualannya. Oke, sudah keluar, kita cek di persediaan, otomatis berasnya akan berkurang sebesar 100 kilo karena ada transaksi penjualan tadi. Kita cek kartunya dengan klik 2 kali, cetak. Nah, ini ada masuk 600 dari proses assembling atau produksi tadi, ada keluar penjualan di PTA sebesar 100 ya, 100 kilo sisanya 500. Oke, seperti itu. Kalau misal belum di set harga jualnya, bisa di set harga jual di sini. Harga jual sini dengan HPP kan sekian ya, HPP sekian, misal kita ambil keuntungan 30%, enter, nah ketemu sekian. Nah, berarti kita buat misal 10.000 aja. Oke, enter, kebanyakan 10.000 aja, 20% misal seperti ini. Kita simpan. Oke. Terus harga jualnya sudah ya 10.000. Itu cara mentransaksikan penjualan. Nah, penjualan cukup simpel caranya. Nah, misal ada retur dan lain sebagainya, order penjualan itu sama dari transaksi penjualan ini. Nah, di pojok kiri atas ini ada pilihan, ada transaksi penjualan, ada order penjualan, ada retur penjualan. Nah,
Kalau order penjualan berarti dari ini dulu. Nah, misalnya order ini, pilih pelanggannya, misalnya dari PTA. Order beras, misalnya beras, enter, dipilih, pilih beras 100 kilo, misalnya 100 kilo, kita enter. Oke, selesai. Nah, misal kalau dari ordernya itu 100 kilo, kalau misal ada bayar uang di muka, itu kita pilih atau kita isi di sini. Nah, defaultnya ini sebagai hutang ya. Terus yang pojok kiri atas ini masih berlaku sampai berapa hari, kita buat sebanyak misal 1 bulan aja, 30 hari. Rencana tanggal kirim kapan, ini berpengaruh. Nanti otomatis dia ketika misal di set di tanggal 27, otomatis akan keluar bahwa ada barang yang datang hari ini. Oke, kita simpan, coba. Oke, keluar. Kita keluar. Nah, kalau untuk transaksi order penjualan ini belum mengurangi stok ya, jadi belum mengurangi stoknya masih tetap. Oke, sudah keluar. Kemudian kita transaksi penjualan lagi. Nah, sebelah kiri ini kalau dari order tadi berarti kita pilih order dulu, kita pilih ini sesuai list tadi, kita pilih. Nah, jadi order itu jauh-jauh hari sebelum barang itu keluar, itu order bisa transaksikan dulu. Kemudian ketika barang keluar baru diambil dari data order itu. Nah, ini transaksi penjualannya, cek jumlahnya, simpan. Oke, cetak seperti ini. Nah, kalau sudah ada order jadi penjualannya nggak perlu untuk mengisi lagi, itu lebih gampangnya. Oke, cukup untuk transaksi penjualannya. Sekian, terima kasih.